kepada semua hadirin yang maha doa adalah Islam agar selalu memperhatikan, menjaga, bahkan selalu berusaha meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat dimanapun kita berada. Jangan mengabaikan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dalam artian kata keyakinan kita akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jangan pernah meragukannya, apalagi memberikan. Dan kemudian kita buktikan keimanan kita ini dengan praktek nyata. Yang disebut takwa kepada Allah. Ini harus kita perhatikan, harus kita lakukan di setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat. Takwa ini dalam artian kata hari berusaha untuk mengerjakan yang diperintah, baik yang sifatnya halal, sifatnya wajib maupun sunnah, dan yang sifatnya maupun sekaligus disertai menjalankan semua perkataan Allah yang sifatnya halal maupun. Ini adalah bukti utama. Siapapun yang ingin hidup bahagia, selamat dari siksa Allah adalah ini yang iman kepada Allah dari takut kalau artian kata patuh kepada Allah. Makanya dalam ayat Allah menegaskan bahwa Rasulullah siapa yang takut kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan keuntungan, kemenangan, kebahagiaan yang besar dan kebahagiaan dunia. Mudah-mudahan secara ini kita bertemu dengan masyarakat Islam guna kedua kepentingan. Yang pertama mendengarkan sholat Jumat, dan yang kedua kami bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini bisa memupuk, menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali nilai iman dan takwa di dalam hati kita. Dan selanjutnya kita mohon kepada Allah semoga iman dan takwa yang telah Allah tanam di dalam hati kita semoga didapatkan oleh Allah sampai akhir hayat. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam bulan seperempat setahun yang pertama yang disebut Rabiul Awal. 4 bulan yang pertama dalam setahun, di mana bulan-bulan dalam Islam diawali dengan bulan Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ada di kita Rabiul Awal tepatnya Januari 19. Dan itu kita kenal dengan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan kelahiran makhluk yang paling mulia baik secara akhlak maupun fisiknya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang lalu, kehadiran beliau mampu merubah wajah dunia yang saat itu dalam puncak kegelapan, puncak kesesatan, puncak kebodohan. Dalam waktu yang singkat, beliau mampu membawa umat manusia menuju masa kemasan puncak penerangan, puncak keilmuan, dan puncak petunjuk dalam hidup. Ini satu membuktikan kemudian beliau adalah pemberian Allah yang terbesar, bukan hanya untuk manusia,
sudah ditegaskan Allah di dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengirim kamu kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Di dalam satu keterangan disebutkan pernah terjadi dialog antara Nabi Daud dengan Allah. Nabi Daud pernah mengajak bertanya kepada Allah, ya Allah, ma'adzana ni'ami ka'aliyah. Nabi Daud bertanya, wahai Tuhanku, nikmat apakah yang paling kecil, yang paling rendah yang Kau berikan kepada saya? Fa'allahu laka ya Daud, nafas sama nafas dua adanya nikmat masih alami masih adanya. Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, ini apa salah? Kemudian Nabi Daud bernafas. Lalu Allah berfirman, itu adalah nikmat yang kecil yang tidak. Bayangkan satu nafas itu nikmat yang tak benar. Yang mengetahui adalah nikmat mereka yang kesulitan untuk bernafas sampai bersedia mengeluarkan biaya puluhan juta bahkan ratusan hanya untuk sekedar bisa bernafas. Kita tanpa biaya bisa bernafas sehari sampai 23.000 kali. Ini nikmat yang terkecil. Kemudian Nabi Daud bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, ni'amika alayya, lantas apa yang tertinggi yang terbesar yang kau berikan kepada saya, ya Allah? Kalau Muhammadin nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kamu adalah mensucikan Muhammad SAW. Makanya tidak berlebihan ada satu suci yang disebut di dalam banyak kita. Di antaranya di dalam kitab Al-Qadir satu suci laulah adalah Muhammad Muhammad Muhammad. Andai tidak ada kamu Muhammad, andai aku tidak menciptakan kamu Muhammad, maka celaka. Asli yang tidak menciptakan malam bermana suci dari Allah, diciptakan oleh Allah karena Allah menciptakan berbeda Rasulullah SAW. Beliau adalah nikmat yang terbesar. Kita nikmat yang terkecil aja wajib bersyukur, apalagi itu adalah nikmat tidak dengan berbeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah beliau menuliskan Nabi Iblis sesungguhnya iblis itu pernah menjerit sekeras-kerasnya sebanyak 4 kali. Hina luqina wa hina uhdita minal jannah wa hina wulida Rasulullah SAW wa hina unzila suratul Baqarah. 4 perkara ini yang membuat iblis menjerit sekeras-kerasnya. Yang pertama saat dilaknat oleh Allah, diputus dari rahmatnya sampai hari kiamat. Ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena merasa terbaik daripada Allah. Iblis menerima perasaan. Kemudian yang kedua iblis diturunkan, diusir oleh Allah dari surga. Keluar dari surgaku, kamu saya akan selama-lama. Iblis menjadi
Dan yang ketiga, wahina wulida Rasulullah SAW. Ketika Rasul dilahirkan, ini salah satu perkara yang membuat. Kenapa? Karena beliau tahu dengan hadirnya Muhammad, manusia akan kembali ke jalan ini. Manusia kembali akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Manusia akan berada dalam puncak kebaikan. Ini kebaikan. Dan yang ketiga, wahina sudah turun hadirin maaf saudara sini dalam pertanyaan Masjid Al-Islam yang selalu dilakukan oleh Allah. Semua keterangan ini jelas tidak perlu ragu, kehadiran Nabi perlu kita syukuri, perlu kita bergembira lewat mengadakan peringatan-peringatan. Ini adalah wujud kita bersyukur kepada Allah atas pemberian kita diciptakannya, dilahirkannya, khususnya Allah. Nabi Agung Muhammad SAW membuat wujud kita memuliakan dan mengagungkan beliau. Kita menumpahkan rasa gembira kita dan kita membuktikan kecintaan kita kepada beliau beriman Nabi SAW. Karena orang yang cinta kepada beliau, Nabi mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i." Siapa yang cinta kepada maka dia akan bersama dengan Rasul. Nah, apa bukti cinta? Kita beringatan, kita gembira, kita bersyukur, kita merayakan lewat apa? Seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antara tanda kita cinta kepada Nabi adalah man ahabba ayyana ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yuhibbu hubban syadida wa min alamatil hubbi 'ala nabi al-qita'atu bi sunnati sayyidina wal iktar bi sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang saat di dunia ingin melihat Rasul, ingin bertemu dengan Rasul, maka cintailah dia dengan sebenar-benarnya cinta, dengan sebenarnya. Dan di antara tanda cinta yang sebenarnya adalah al-qita'atu bi sunnati, atau mengikuti ajaran-ajaran beliau. Wal iktar bi sholati 'ala nabi, yaitu memperbanyak bersalat. Kita tahu acara Maulid itu isinya apa? Pembacaan, pembacaan kisah kelahiran, kehidupan, dan bagaimana beliau bermasyarakat, berkeluarga, bersahabat, semuanya diterangkan. Dan kemudian kita terus saja berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mengakui menjadi umatnya. Mudah-mudahan telah Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat. Karena itu saudara hadirin, masyaallah muslimin rahimahullah melalui peringatan Maulid, harapan kita mudah-mudahan kita bisa kembali mengikuti ajaran beliau sepenuhnya. Orang yang bahagia itu kata Allah, tadi sudah saya sebut dalam satu firman-Nya, Surah Al-A'raf ayat 157, "Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi dan orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan kepada Nabi dan orang-orang yang menolong Nabi untuk mengamalkan dan menebarkan ajaran Nabi dan orang-orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi hidup yang bahagia adalah hidup beriman kepada Nabi, memuliakan dan mengagungkan Nabi, menolong, menebarkan dan mengamalkan ajaran Nabi, dan hidup mengikuti cara Al-Quran. Saya tidak berlebihan
Nabi dalam satu hadis Al-Tabrani menginginkan umatnya selamat dengan selalu menjaga diri mereka. Alaikum bimujalasatil ulama bil alim. Alaikum bimujalasatil ulama bil alim. Wasmai dalam ulama bil alim. Semua untuk duduk dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan selalu kalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama yang hatinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudaraku, di antara tanda orang itu bahagia yang pertama adalah makanannya halal, yang kedua duduk dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, dan yang ketiga menegakkan sholat lima waktu secara berjamaah. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Isai salah seorang rasul di dalam kitab Wasiatul Mustafa diterangkan Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, orang yang bahagia itu tandanya ada tiga. Utul halal, makanan sehari-harinya diambil dari tempat dari rezeki yang halal. Wajar satu ulama, dan teman hidupnya adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al iman. Orang yang bahagia adalah orang yang menjaga seperti waktunya secara berjamaah. Kalian dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan peringatan Maulid, dan semoga dalam peringatan Maulid Allah berikan rahasia keistimewaan dan menceritakan Allah di dalam peringatan Maulid. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan suatu kubra al-alam di Maulid Nabi Walad Adam. Dia mengatakan Sayyidina Ali man Abdullah Maulid dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha berkirakan Maulidi la yasrudu minat dunia illa bil iman wa yadkhulu jannata bila hisab. Siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi dan mengagungkan itu menjadi sebab digelarnya acara Maulid Nabi, maka dia tidak akan mati kecuali membawa iman, dan dia akan masuk surga tanpa bisa pula. Dan Allah berikan pertolongan yang berbeda kepada kita terus memperbanyak keselawatan dan bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa nabara, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wassallallahu tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullah 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 wa wa'lamu anna Allah